Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu semua ya. Tetap kita jaga protokol kesehatan. Ya, tetap bagaimana kita upayakan kita meminimalisir jangan sampai kita terkena wabah pada saat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya dalam pertemuan ini sebagai ajang kita berkoordinasi, berkonsolidasi, berbahagia bersama dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita dari awal sampai hari ini dan juga insyaallah hari-hari yang akan datang. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi bulan suci Ramadan ini agar lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu atau hari-hari yang lalu. Hari-hari ini ke depan ada tinggal beberapa hari lagi yang tentunya kita harapkan hari-hari itu adalah hari-hari di mana kita bahagia membangun keluarga kita, membangun diri kita, membangun masyarakat kita agar lebih baik lagi, agar lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga agar lebih peduli lagi dengan sesama kita dan juga tentunya kita harapkan kita bisa memberikan satu kontribusi untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Walaupun hari ini dari pengumuman pemerintah kita mengalami duka kembali ya, ada para pejuang yang hari ini disinyalir, diinformasikan oleh media pemerintah ada 53 syuhada yang meninggal tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya, menempatkan pada tempat yang layak. Semoga seluruh nilai-nilai perjuangan untuk menjaga negeri yang kita cintai ini mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh yang luar biasa bagi mereka sekalian. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya ini menjadi satu harapan kita. Ketika kebersamaan itu muncul bersama kita, maka ada satu titik terang bahwa masa depan yang kita ingin perjuangan itu cukup jelas. Nilai-nilai yang kita laksanakan pada hari ini itu tidaklah kita merubah jati diri kita, tidak merubah langkah perjuangan kita. Karena memang Partai Gelora yang baru berdiri 1 tahun ini kita harus publish bagaimana tadi amanah dari Ketua DPD, kita harus perkenalkan, makanya kita sapa kiri kanan kita, depan belakang kita bahwa ini adalah Partai Gelora, partai yang dimana kita memiliki ideologi Pancasila sebagai asasnya dan juga ideologinya adalah Islam nasionalis. Nah, oleh karena itu masyarakat harus kenal. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa struktur di Jakarta Utara sudah lengkap semua dari level kota madya, kecamatan sampai level kelurahan. Alhamdulillah update per tanggal 22 yang lalu kita sudah sampai angka 100% di level kelurahan di Jakarta Utara ini. Nah, oleh karena itu perjuangan kita selanjutnya adalah bagaimana kita sekarang melakukan kerja yang sistematis bersama seluruh jajaran, baik seluruh kader, fungsionaris maupun anggota, untuk bersama-sama kita sapa kembali di antara kita ingatkan kembali nilai perjuangan kita ingatkan kembali tugas kita, bahwa kita ini sebagai para politisi, sekali lagi kita ingatkan kita ini sebagai politisi Islam. Ya, tentunya harus menjaga apa yang selama ini kita yakini. Kita membawa satu misi besar bagaimana kita ingin membangun negeri kita bersama. Kita ingin membangun negeri ini lebih berdikdaya lagi.
Kita ingin membangun negeri kita ini dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi politik, dari sisi militer, dari sisi budaya, itu lebih besar lagi. Karena apa? Karena kita berharap negeri yang besar ini mampu berdikdaya, bersaing, bahkan dia menjadi 5 besar di muka bumi ini. Dia bersaing dengan Amerika, dia bersaing dengan Cina, dia bersaing dengan Eropa dan seterusnya. Apakah itu sebuah utopia? Tidak. Itu bukan satu mimpi, bukan hanya satu khayalan, tapi itu adalah realita yang akan kita wujudkan. Karena kita yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di negeri ini, bahkan juga di negeri kaum muslimin, itu jumlah yang sangat signifikan dan sangat menentukan, maka kita di negeri ini menjadi satu andalan dari negeri-negeri muslim lainnya. Nah, oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin negeri yang kita diamanahkan ada di dalamnya, kita mengangkat derajat negeri ini, maka juga akan mengangkat derajat penduduknya dan juga akan bisa mengangkat derajat nilai-nilai agama yang ada di dalamnya. Apalagi negeri ini adalah negeri yang sangat rukun damai. Ya, kerukunan umat beragama itu yang kita jaga. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini yang menjadi yang harus kita ingatkan kembali. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin menyapa kiri kanan kita. Istilahnya kalau ibu-ibu bilang tuh, mak-mak bilang, kita datang, ya, Gelora datang ke kampung-kampung, kita berjuang, mengadvokasi, melayani, bahkan juga memberikan satu narasi bagi masyarakat kita, berjuang bersama masyarakat kita, dan insya Allah kita mengangkat derajat masyarakat kita bersama kita untuk memenangkan negeri yang kita cintai ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi seorang politisi Islam, maka di sanalah tanggung jawab, beban, dan tanggung jawab yang sangat besar buat kita. Nah, yang kedua, tentunya kita juga sudah memiliki anggota di Kecamatan Tanjung Priuk, di Kecamatan Pademangan, di Kecamatan Penjaringan untuk wilayah kita ini, dan juga Cikoding, Celincing, Koja, dan Kelapa Gading, dan Pulau Seribu. Alhamdulillah, ini satu hal yang luar biasa. Tadi angkanya untuk anggota saja itu sudah mendekati angka 2.000 anggota kita yang ada di Jakarta Utara. Artinya di sini ini satu etapa perjuangan kita dalam rangka kita mensosialisasikan Partai Gelora ke seluruh masyarakat kita. Dan kalau kita lihat dari anggota 2.000 orang itu, ternyata usianya sangat luar biasa. Kenapa? Ternyata yang masuk Partai Gelora itu adalah rata-rata para milenial, usia 17 tahun sampai 40 tahun. Bahkan kalau ditambah lagi dari 41 sampai 60, itu bisa jadi angkanya 60% dari 2.000 orang itu. Artinya di sini ini adalah satu peluang, harapan, bagaimana kita bisa menggalang kaum muda yang memiliki sebuah keinginan besar terjadinya sebuah perubahan di negeri kita ini, yang juga kita inginkan ada sebuah perubahan yang signifikan, baik dari sisi skala sistematis pemerintahan maupun yang ada juga di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita Partai Gelora bukan hanya sebatas isapan jempol saja, tapi kita harus hadir di jantung masyarakat. Kalau tulang punggungnya sudah ada pada hari ini, sekarang saatnya kita mengembangkan sayap kita. Ya, kita mengembangkan sayap kita. Ya, tidak ada lagi sekat-sekat di antara kita. Semuanya ini adalah saudara kita. Semuanya adalah masyarakat kita. Makanya seluruh program-program Partai Gelora itu harus menyatu di tengah masyarakat. Jangan ada lagi merasakan tidak ada lagi merasakan kita ini orang-orang yang seperti dulu eksklusif dan seterusnya. Kita buka diri kita. Kita buka cara pandang kita. Kita buka bahwa kita ini adalah milik masyarakat, kita bersama masyarakat, kita inginkan kita bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya bulan Ramadan yang penuh berkah ini, itu kita inginkan ada satu bangunan yang kokoh dalam diri kita, yaitu bagaimana setiap kita harus memiliki satu kontribusi besar dalam rangka apakah untuk diri kita atau keluarga kita ataupun dengan masyarakat kita. Nah, kontribusi ini yang kalau kita perhatikan adalah bagaimana ke depan ini sesuai dengan zamannya, tantangannya memiliki satu kekokohan. Nah, kokohnya inilah yang harus kita miliki secara bersama. Kokoh ini juga muncul dari setiap kita.
jangan sampai kita ini ambigu di tengah jalan, tidak memiliki satu pegangan. Nah, oleh karena itu dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita harapkan muncul para orang-orang yang memiliki nilai yang positif di tengah masyarakat. Orang-orang yang memiliki satu nilai juang yang sangat kuat di tengah masyarakat. Kita sudah banyak membaca, banyak juga memberikan satu kontribusi. Maka oleh karena itu nilai juang yang ada pada hari ini, kontribusi yang kita berikan pada masyarakat dan bangsa ini harus kita wujudkan dengan munculnya orang-orang yang tegar, tangguh di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dalam kondisi pandemi hari ini, di mana hari ini para emak-emak menjerit, hari ini bapak-bapak juga menjerit, hari ini anak-anak kita juga menjerit. Karena apa? Karena tidak ada satu nilai, satu penengah, satu contoh yang harus menghadapi situasi pada hari ini. Oleh karena itu, ini yang harus kita munculkan bersama masyarakat, bersama para tokoh yang ada di sekitar kita, bersama dengan semua emak-emak yang ada di masyarakat kita ini. Ayo kita bangun, ya, harus kita bangun. Kita berikan harapan, walaupun situasi kondisi pandemi pada hari ini yang terus berlarut, yang kalau kita baca hari ini itu peningkatan pandeminya terus meningkat, ya, makanya di awal saya katakan kita harus jaga prokes, tetap jaga. Nah, oleh karena itu yang ketiga inilah kita harus tangguh, kita harus berdaya, kita harus tegar menghadapi situasi yang ada pada hari. Tentunya dengan suasana di mana bulan suci Ramadan membangun diri kita semua. Nah, insya Allah mudah-mudahan 3 hal tadi kita siapkan diri kita bangun secara bersama, baik dari sisi bagaimana kita membangun hubungan kiri kanan kita, depan belakang kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun hubungan kepada para seluruh anggota kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana kita bersama mereka membangun negeri yang kita cintai ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.